Halo dunia, apa kabar? Kita masih di channel Indonesia. Oh ya dunia, kita bahas tentang Indonesia ya. Buat Gibran Pantex ya, yang selalu fokus ke pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha ya, para pepangkat ya. Itu kau datang dulu ke Rio ini ya. Di Rio ini kalau hanya masalah moge, gembel itu si juari anjing satu rumah. Tiap anak itu punya kendaraan loh ya. Itu gembel-gembel loh. Tiap anak berapa orang itu ya? 5 anaknya kan? Sama induk somang 5 kan? 5 kendaraannya ya. Tiap anak punya kendaraan gembel-gembel itu ya. Dan satu lagi, pengusaha Pertamina itu kan berkolerasi itu dengan pengusaha sama itu kayak pengusaha ram sawit kan. Datang ke Korea ini ya. Di sini ram sawit semua mafia-mafia anjing semua ya. Kayak SMJ, Birong, itu hartanya puluhan miliar loh. Coba kau bandingkan sebelum dia jadi pengusaha pengusaha sawit, ya, ram sawit. Itu monyet semua itu, nggak ada itu hartanya ya. Jadi itu ya, semua orang berpotensi kaya, tapi bukan kayak mereka, langsung puluhan miliar ya. Kalaupun mereka jago main saham, ya saham itu butuh modal besar, ya. Jadi itulah, kau datang dulu ya ke sini, karena pengusaha ram sawit itu kan di sini kaya-kaya kali loh ya, bisa membelanjai lonte-lonte ya ke salon-salon ya. Kalau nggak ke salon itu anak-anak si Turman itu monyet semua ya, para monyet semua itu apanya ya, karena rajin lah itu ke salon ya, makanya ada rupanya manusia. Kalau nggak monyetnya itu monyet kayak si anak lonte si juarinya mukanya itu ya, monyet. Tahu kah? Jadi itulah. Jadi jangan kau hanya fokus ke pengusaha Pertamina aja. Pertamina itu pun menyangkut juga pengusaha sawit ya. Bukan SPBU aja ya. Jadi ini contohnya ini Birong ini ya, hartanya miliaran. Kalau kata si Rani kan bapaknya kawin itu sama anak persepron. Itu ya, jangan kau ngibuli gitu ya. Orang Minang itu nggak mau sama telur monyet kayak bapak Sirani itu ya. Kalau nggak mengincar uangnya ya, mengincar uangnya itu untuk diperogoti ya. Sama itu kayak si Mega kan karena mengincar uangnya juga kan. Samanya itu nggak mau itu ya. Untuk apalah kayak bapak Sirani kalau telurnya aja yang diincar kan, bukan ganteng, rupa monyet ya kan. Lebih baik dia itu yang sama Pak Ran itu, kalaupun dia kau bilang banyak duitnya, lebih baik dia ke Siori kan, masih agak masih ganteng dia kan Siori kan, ketimbang bapak Sirani. Kalau cuma telur yang diambilnya gitu kan. Jadi itulah, datanglah dulu ke sini, miskinkanlah dulu pengusaha-pengusaha ram sawit ini ya, anjing ini ya. Mereka itu menikmati komisi-komisi sawit ya, belanja telur-telur lonte, gembel-gembel ya. Nggak pernah menyumbangkan batu ke desa-desa tempat menghasilkan sawit ya. Toke-toke pengusaha ram sawit sini anjing-anjing semua ya, menikmati komisi tonase. Semua ditanggung oleh pekebun, tapi nggak pernah menyumbangkan batu padas penomak 10 mobil dari hasil komisinya. Mengutang pun payah, ya kan? Memberi utangan pun untuk awak minjam trontonnya lesing, karena dari surat kebun nggak bisa, susah kali. Terus nggak punya uang, tapi membanguni rumah anjing itu terus-terusan ya. Tiap anak rumah mewah, satu rumah pun bisa orang tuh dekat-dekatan ya. Satu rumah, bangun nampak kamar, anak-anaknya nanti di teras itu. Dekat-dekatnya rumah orang itu, ya. Jadi orang tuh sudah terlalu menikmati komisi-komisi sawit. Ratusan juta omsetnya per bulan. Ya, omset bersih itu ratusan juta ya. 500 juta itu omsetnya per bulan. Jadi itulah, buat Pak Prabowo ya, tolonglah sawit ini ditangani oleh pemerintah pusat lah melalui Pemda ya. Nanti buatlah di situ pamflet ya, ram sawit Pemda atau pemerintah pusat ya. Seluruh karyawannya buatlah pakaian dinasnya biar nampak bahwa itu dikelola
oleh pemerintah pusat ya. Buat juga running tax harga per hari ini. Jadi nggak ada yang ditipu-tipu, diincim-incim. Si Polo nanti harganya sekian, karena kayak kami kan karena mudah diinjak-injak. Kami nanti dibikin harganya lebih rendah gitu ya. Harus ada running tax-nya ya, untuk menunjukkan harga per tiap hari ya. Jadi nggak bisa ditipu-tipu gitu ya. Tolonglah. Jadi komisinya itu nanti dikelola sama Pemda untuk memperbaiki jalan ke desa ya. Jadi itulah manfaatnya komisi sawit. Jadi tidak dinikmati oleh pengusaha-pengusaha sawit. Sedangkan perkebun ini ya dipengaruhi oleh harga pupuk ya, harga pertanian. Kalau nggak dari Pemda kan mana bisa awak memprotes harga pertanian dibuat pengusaha haram kan. Sedangkan nanti pekerja mereka menuntut harus naik apa. Kalau naik sedikit naik nanti orang itu kan. Kalau turun nggak naik, nggak mau orang itu turun. Jadi perkebun ini ditindas betul-betul ya. Jadi tolonglah ya kepada Pak Prabowo buat instruksikan kepada Pemda ya, supaya ram sawit dikelola oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat ya, buat running tax, buat pakaian mereka resmi, ada pakaian dari Pemdanya khusus untuk penanganan perkebunan sawit, hasil perkebunan sawit ya. Begitu juga palawija, jadi nggak dimakan oleh toke-toke ya. Karena kan pegawai pun kan sampingannya kan kalau nggak berternak ya bertani, berkebun kan. Jadi mereka pun nggak suka ditindas hasil perkebunan mereka ya. Jadi kalau udah pemerintah yang menangani kan, nanti kan semua ditanggung oleh para pekebun kan, mulai dari sewa mobil, sampai biaya-biaya segala macam, sampai biaya plastik apa bon-bonnya itu kan ditanggung sama pekebun kan. Misalnya tadi potong Rp500 dari harga yang ditentukan oleh Pemda ya kan. Jadi komisi tonasenya itu nanti masuklah untuk memperbaiki jalan-jalan di perkebunan sawit ya, penghasil kebun sawit swadaya masyarakat. Jadi bukan lagi yang kaya itu para pengusaha pribadi ram-ram sawit ya. Jadi kau nggak usah berfokus sama pengusaha-pengusaha Pertamina, menteri-menteri perpajakan ya. Tolong dulu kau fokus ke pengusaha-pengusaha ram sawit ini. Di sini datang kau ke Riau ini ya. Mobil harga 500 juta itu main-mainan anak ram sawitnya itu ya. Kau audit dulu seapanya, di mana orang tuh berusaha ya, sehingga uangnya miliaran ya. Komisi-komisi sawit itu semua ya. Kau audit. Kata si Rani, dia main forex ditangani oleh orang Minang. Audit dulu, audit berapa yang dihasilkan main forexnya ya. Karena kekayaan para ram sawit di sini dari SMG sampai Birong semuanya itu puluhan miliar ya. Karena mereka menikmati komisi bersih dari ram sawit itu ya. Makanya jangan hanya jadi pejabat yang kau audit sebelum jadi pejabat ya, dan sesudah nanti kau audit. Pengusaha ini pun perlu kau audit ya, pengusaha sawit ini. Sebelum dia jadi pengusaha atau toke sawit ya, pengusaha atau toke sawit ya, kau audit hartanya berapa ya, berapa depositonya. Nanti setelah dia berjalan entah 10 tahun, audit lagi kan, audit terus ya, biar tahu. Perhatikan kalau pepeknya kinclong, perhatikan juga. Mana tahu dialokasikan ke bagian pepeknya supaya kinclong. Itu juga perhatikan. Dari pepeknya juga kalau kinclong bisa juga kau perhatikan. Mana tahu dialokasikan ke situ kan. Untuk tujuan untuk mengeringkan laki-laki lah istilahnya ya, biar kinclong ditengok pepeknya. Itu juga harus kau perhatikan ya. Jadi buat Gibran Pantex ya, jadi jangan kau hanya berfokus kepada pejabat-pejabat. Datang kau ke Riau ini, ke Sumatera ini, toke-toke sawit, pengusaha ram sawit itu puluhan miliar asetnya ya.
audit apa saja usahanya. Samanya itu kayak pejabat pemerintah. Nggak mungkin didiamkan apanya kan, gajinya kan. Pasti diputar lah gajinya kan. Supaya berkembang ya. Begitu juga lah pengusaha sawit ini. Jadi makanya pejabat itu kaya ya. Masa kau jengkali pejabat dibandingkan para pengusaha ram sawit ini yang SD kejagoannya ya kan. Pejabat-pejabat nggak bisa kaya. Pengusaha ram sawit kekayaannya puluhan miliar itu ya. Silakan kau audit dulu ya. Saya udah melapor nih. Silakan kau audit kekayaan SMJ, kekayaan si Birong ya. Itu toke-toke yang di sampingnya itu lagi kan. Si Birong inilah dulu utama, kekayaan tuh ngeri loh. Bisa melanjai lonte-lonte ke salon, keluar masuk salon tuh puluhan juta orang itu ya. Bisa melanjai kontol-kontol gembel ya.